Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan aktivitas kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kehadirat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelahirannya merupakan rahmat bagi alam semesta, dan bulan ini adalah bulan kelahiran beliau. Maulid Nabi artinya adalah waktu lahirnya, kelahiran Rasulullah. Fabidzalika falyafrahu, maka berdasarkan itu hendaknya kita bergembira, itu perintah Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah berfirman, tidak aku utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Maka ajarannya penuh rahmat, umatnya pengikutnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak gembira, dipertanyakan kenapa enggak gembira? Allah saja berfirman begitu, falyafrahu, hendaklah bergembira. Alam semesta ini dalam kitab Tebak berjanji itu menanti-nanti alam semesta kelahiran kedatangan Rasulullah SAW. Kemarin hadis yang ke 37 tentang kita tidak boleh bubar dari majelis, tempat kita duduk, dari ngobrol-ngobrol sampai kita tutup dengan doa kafaratul majelis, dibaca 3 kali. Sekarang al-haditsus tsamin wa thalathun, hadis yang ke-38. An Sa'id ibni Abi Burdah an abihi anin Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, dari Sa'id putranya Abi Burdah dari bapaknya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya bapaknya berkata, qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza jtama'a ahlun nari fin nari wa ma'hum man sya'allahu ta'ala min ahlil qiblah. Idza jtama'a, jika sudah dikumpulkan ahlun nari fin nar, para ahli neraka, fin nari, di dalam neraka, wa ma'ahum, dan bersama mereka, man sya'a, yaitu orang-orang yang Allah kehendaki, min ahlil qiblah, dari orang-orang yang ahli qiblah. Ahli qiblah berarti orang-orang Islam, karena yang menghadap qiblah hanya umat Islam saja, umat yang lain nggak tahu menghadap kemana. Qala al-kuffar lil muslimin, berkata orang-orang kafir tersebut kepada orang-orang muslim yang masuk neraka bersama mereka, alam takunu muslimina, bukankah kalian dulu itu adalah orang-orang Islam? Qalu, orang-orang Islam itu menjawab, bala,
Ya, benar. Qalu, orang-orang kafir tadi berkata, fama aghna ankum islamukum faqad sirtum ma'ana finnar. Mereka berkata, lalu apa gunanya? Apa gunanya keislaman kalian? Faqad sirtum, dan kamu semua menjadi orang yang bersama kami finnar, di dalam neraka. Qalu, orang-orang Islam tadi menjawab, kanat lana dzunubun fa akhadna biha. Dulu kami mempunyai dosa-dosa. Fa akhadna biha, maka Allah mengambil kami ke dalam neraka sebab dosa-dosa kami. Fa sami Allahu ma qalu, maka Allah mendengar apa yang mereka orang-orang kafir katakan. Fa'amara bi ikhraji man kana min ahli al-qiblah, maka Allah perintahkan untuk mengeluarkan orang-orang yang di dalam orang-orang yang min ahli al-qiblah. Fakhriju, maka mereka fa'ukhriju, maka semua orang-orang Islam yang masuk neraka tadi dikeluarkan semua. Falamma ra'al kufara dzalika, maka ketika orang-orang kafir tersebut melihat hal tersebut, melihat dikeluarkannya orang-orang muslim dari neraka, qalu, berkata orang-orang kafir tadi, ya laitana kunna muslimin, wahai sekiranya seandainya kunna, dulu kami, muslimin adalah orang-orang Islam, fanukhrija kama ukhriju, fanukhriju kama ukhriju, maka pasti kami dikeluarkan, kama ukhriju, sebagaimana mereka semua orang-orang Islam dikeluarkan. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, kemudian Rasulullah membaca firman Allah, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Terkadang orang-orang kafir tadi berharap seandainya dulu mereka adalah orang Islam. Hanya hadis pernah diulang pada hadis yang sebelumnya, yaitu kondisi kita di yaumul kiamah, ada golongan-golongan kita dari orang-orang Islam yang Allah masukkan ke dalam neraka karena sebab dosa-dosa kita, entah dosa yang lupa belum ditaubati, kita lupa, akhirnya Allah masukkan kita ke dalam neraka. Dan di hadis yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya aura orang-orang Islam yang masuk neraka itu berbeda dengan wajah-wajah orang-orang yang benar-benar kafir. Sehingga dikisahkan dalam hadis sebelumnya ketika malaikat Zabaniyah menggiring rombongan-rombongan ini tidak seperti menggiringnya orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir itu diseret, tangannya dibelenggu di rantai, diseret. Tapi orang-orang muslim yang dimasukkan ke neraka itu hanya digiring saja, tangan tidak diborgol, kaki juga tidak diborgol, berjalan biasa, aura wajahnya beda, tapi masuk neraka. Sehingga para malaikat yang ngurusin neraka juga bingung, siapa Anda? Beda sekali. Di sini sampai ada hadis Rasulullah melarang kita tidur tengkurap, melarang tidur tengkurap, ngabruk ya.
Kenapa melarang? Karena itu posisi tidurnya para penghuni neraka ketika diseret sama malaikat. Jadi posisinya dulu Rasulullah anjurkan tidur kita miring ke kanan, yang ternyata secara kesehatan miring ke kanan itu posisi jantung berada di atas, sehingga peredaran darah jalan dengan lancar. Kemudian posisi lambung juga berada di atas, membuat sirkulasi metabolisme tubuh bagus. Kemudian disunahkan juga tidurnya sebelum jam 11. Jam 10 sudah tidur. Karena secara jam kerja anggota tubuh kita itu ternyata ada jam-jamnya. Jam 9 malam dilarang melakukan aktivitas kegiatan berat, nyuci piring, ngepel, nyapu latar, nyapu ini nggak boleh. Jam 9 malam, kenapa harus relax? Ternyata jam 9 malam itu proses detoksifikasi bagian kepala. Jadi harus santai, nggak boleh kerja yang berat, relax. Ada kerjaan numpuk, piring numpuk, udah biarin aja. Belum dicuci, biarin aja. Jangan dikerjakan. Kemudian jam 10 tidur. Jam 10 tidur, karena jam 11 sampai jam 1 itu proses detoksifikasi hati. Racun-racun yang ada dalam hati detoksifikasi. Syaratnya kondisi manusianya harus tidur. Kalau dia nggak tidur, maka proses kerja tadi terhambat. Maka orang-orang biasa begadang, penyakitnya adalah penyakit liver sama empedunya itu kadang sampai pecah karena kebanyakan begadang. Seharusnya detoksifikasi tidak berjalan di situ. Itu prosesnya jam 11 sampai jam 1. Kondisinya orang harus tidur. Jam 1 sampai jam 3 itu proses detoksifikasi yang ada di usus 12 jari, pankreas dan seterusnya. Nah, jam 3 sampai jam 5 itu proses detoksifikasi paru-paru. Maka orang punya penyakit batuk, jam 3 pasti batuk-batuk keras. Prosesnya orangnya harus bangun. Maka disunahkan jam 3 itu bangun sholat tahajud, menghirup oksigen yang bersih. Nah, enaknya tahajud di luar yang ada pohonnya, sehingga oksigen itu benar-benar. Jadi kalau punya rumah, belakang rumahnya itu menghadap kiblat, menghadap barat, ada pohonnya, itu lebih enak sekali. Walaupun sunnahnya itu sunnah sholat tahajud itu sunnahnya di dalam rumah, di dalam kamar. Artinya ada amalan-amalan sunnah yang tidak boleh dilihat sama orang lain. Maka sholat sunnah itu sunnahnya di dalam kamar, di dalam rumah dan di dalam kamar, supaya nggak ada yang melihat. Tapi melihat daripada kondisi jam 3 sampai jam 5 itu proses detoksifikasi paru-paru, seharusnya sebanyak-banyak yang menghirup oksigen. Kemudian jam 5 sampai jam 7 itu biasanya proses detoksifikasi bagian usus besar. Itu makanya orang banyak kadang ketika pagi itu setor biasanya. Setor dia jam segitu. Karena semua racun-racun di kepala, di otak, kemudian di hati, di pankreas, di paru-paru, semua racunnya dibawa dan dikeluarkan ketika jam 5 sampai jam 6. Dikeluarkan jam 7 sampai jam 9 itu proses pengisian kembali
gizi-gizi, maka itu saatnya makan, saatnya sarapan. Jam 7 sampai jam 9. Kalau jam 7 belum sarapan sampai jam 9 niat puasa, sebaiknya teruskan. Karena makan jam 9, di atas jam 9 sudah tidak diproses lagi. Materi-materi gizi-gizi yang dimakan, kalau sudah lewat jam 10 dimakan. Sudah tidak diproses lagi. Kemudian jam berapa itu? Zuhur, ketika zuhur itu proses kerja jantung dan seterusnya. Nah inilah yang menyebabkan umat Islam itu seharusnya sehat luar biasa, karena mengikuti anjuran Rasulullah SAW. Nah, ketika dimasukkan ke dalam neraka itu berbeda auranya, berbeda wajahnya. Maka ketika saat sama-sama masuk neraka, orang-orang kafir ini bertanya, kelihatanlah bedanya. Saya pernah ngobrol dengan wali santri orang Lombok, beliau cerita, gampang untuk membedakan mana orang muslim dengan mana orang kafir. Gak usah waktu sholat, gak usah. Ya, ketika ngobrol, aroma mulutnya. Orang kafir itu karena sering mabuk, sering makan haram, itu udah keluar dari dalam tubuhnya, bau mulutnya udah beda. Dari situ aja udah kelihatan. Bahkan kenapa Allah melarang kita makan makanan yang binatang yang bertaring tidak boleh dimakan, makan orang yang menjijikan tidak boleh dimakan, makan kucing, makan harimau, apalagi. Kenapa enggak? Ternyata apa yang kita makan itu berpengaruh atau mempengaruhi kondisi fisikis jiwa kita. Bayangkan kalau manusia boleh makan macan, Allah karim, yang ada dalam tubuhnya adalah hawa pengen memangsa terus, ganas. Makanya yang bolehkan adalah makan ayam, kambing, sapi. Binatang-binatang ini nggak ada naluri untuk menerkam. Kembali ke hadis tadi, bahwasanya ketika dalam neraka, orang-orang kafir ini aneh melihatnya, karena melihat beda wajahnya dengan wajah orang-orang kafir yang murni. Kemudian ditanyakan, kenapa kamu sudah masuk neraka? Bukankah kalian min ahlil qiblah? Bukankah kalian orang-orang Islam? Mereka menjawab, ya, kita orang Islam. Kenapa? Lalu apa? Manfaatnya apa? Kalian berislam tapi sama-sama masuk neraka. Nah, sebab inilah kata orang muslim, saya dulu pernah berbuat dosa. Maka yang namanya dosa tetap saja harus ada sanksi dan hukumannya. Dan inilah azab yang harus kita terima. Dan mendengar percakapan tersebut, Allah langsung memerintahkan untuk mengeluarkan semua umat Islam yang ada dalam neraka. Semuanya dikeluarkan, diselamatkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudianlah dari situlah baru orang kafir mengatakan, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Wahai, sekiranya dulu kita orang-orang kafir itu menjadi orang Islam, maka pasti dikeluarkan sama Allah. Jadi ruginya nanti. Orang kafir itu sekarang enak-enak udah, mau berbuat dosa, mau apa, mau jabatannya apa kek. Umat Islam itu subhanallah sudah dididik sama Allah dengan sholatnya, dengan puasanya. Sholat mau sendiri mau jamaah tetap jujur. Sholat subuh 2 rakaat, mau sendiri mau jamaah, ya kan?
sholat zuhur 4 rakaat, mau sendiri mau jamaah. Sendiri nggak ada orang lihat, sholatnya 2 rakaat zuhurnya. Ada nggak yang berani begitu? Nggak ada. Sholat aja udah mengajarkan kejujuran. Nggak ada yang berani, mumpung nggak ada yang lihat, sholatnya 2 rakaat aja zuhurnya. Nggak ada. Mesti tetap 4 rakaat. Dari situ udah diajarin jujur sama Allah. Karena bagi mereka, bagi umat Islam itu bukan agama itu bukan hal main-main. Tapi bagi mereka, orang-orang yang non-Islam, orang-orang kafir, agamanya sekedar percaya sama Tuhan saja, tapi tidak percaya apa efeknya. Padahal Allah sudah terangkan, siksanya itu dunia dan akhirat. Azab itu bukan hanya ada di dunia, bukan hanya ada di akhirat, di dunia juga ada. Yang namanya rusak, hidupnya ya macam-macam lah. Kalau Allah berkehendak, makanya sholawat yang diajarkan itu wa asghilil zalimin bil zalimin. Kita nggak usah ngikut-ngikut ribut, ngikut-ngikut. Baca sholawat itu aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi ajmain. Jadi kalau kondisi masyarakat sudah yang berkuasa itu orang-orang yang zalim, sementara kita ada kewajiban patuh sama ulil amri, mau bagaimanapun kondisinya, ulil amrinya mau zalim mau apa, bacain aja sholawat itu. Wa asghilil zalimin bil zalimin, ya Allah sibukkan atau hancurkan orang-orang zalim dengan orang-orang zalim lagi. Kita tinggal lihat aja. Mereka percaya sama Tuhan tapi tidak percaya akibat apa yang akan mereka rasakan. Tapi bagi umat Islam, subhanallah, agama itu bukan main-main. Maka ketika ada yang melecehkan, ya kita wajib marah. Maka dengan hal itu orang-orang kafir berharap, sekiranya dulu saya orang Islam, maka pasti saya akan dikeluarkan. Mungkin orang-orang ateis, orang-orang komunis ngatain, ngapain capek-capek puasa, ngapain capek-capek sholat. Ya sekarang sih silahkan bicara begitu. Rasulullah nggak menjawab, tapi sains menjawab. Kenapa sholat subuh harus jamaah dan waktunya seperti itu, harus diikuti. Karena telat sedikit saja kita tidak akan mendapatkan. Mungkin dalam bahasa agamanya apa? Sholat subuh itu disaksikan ribuan malaikat. Jadi bahasa sainsnya apa? Bahasa kesehatannya apa? Itu ada aura, ada sinar yang Allah pancarkan ketika jam-jam seperti itu, ketika sholat subuh itu, yang bagus untuk kesehatan. Dan hanya bisa digapai ketika jam waktu seperti itu. Geser sedikit, nggak jamaah, kemudian sholat subuhnya nggak pas waktunya, nggak dapat. Lagi-lagi yang menjawab bukan Rasulullah, tapi sains kesehatan yang menjawab. Apa fungsinya gerakan sholat? Ada lagi yang menemukannya. Kenapa harus sujud? Saya pernah ikut waktu di pesantren Madinah Pengajian Ciputat, itu ada senam sholat. Beliau pelatih angkatan udara, jadi menggunakan senam sholat. Jadi ketika pesawat tempur yang muter-muter begini itu yang mengendarai itu nggak merem matanya, tapi tetap melek fokus. Nah itu dilatih sama beliau menggunakan senam sholat. Apa fungsinya untuk tasyahud akhir, fungsinya apa? Fungsinya takbir apa? Fungsinya ruku apa? Nah saya menemukan begitu, fungsi ruku itu mengembalikan kembali posisi tulang belakang yang dari tulang ekor sampai leher itu. Nah ketika rukunya pas enak, itu akan bunyi ketak.
kemudian ketika menahan nafas itu kayak ada mengalir dari tulang ekor mengalir darah menuju otak. Jadi membereskan kembali. Kemudian fungsi sujud. Sujud itu fungsinya mengosongkan paru-paru, dikeluarkan semua, kemudian mengalirkan darah dari tulang ekor sampai ke kepala. Maka orang yang sholat itu dijamin kalau sholatnya benar, rukunya benar, sujudnya benar, anti stroke. Karena stroke itu pasti ada hambatan darah yang tersumbat dalam otak. Ya, dengan sujud itu bisa saking derasnya darah mengalir, jadi yang hambat itu rusak semua. Makanya anti stroke. Dan dengan sujud itu paru-paru kosong. Ketika naik lagi baru menghirup oksigen lagi. Sempurna sekali ajaran Islam itu. Dan sehat. Dan ketika tasyahud akhir, posisi kaki kanan madal itu fungsinya menekan ginjal supaya ginjalnya dipijit sama posisi tadi normal kembali fungsinya. Dan Rasulullah tidak membicarakan itu, tapi sains lagi yang membuktikannya. Itu dari satu aja kebenarannya banyak sekali. Masa kita masih ragu sama Islam? Kemudian qala Nabi alaihi salam, kemudian Nabi bersabda fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, idza kana yaumul qiyamah, jika datang hari kiamat, yaqufu Jibril alaihi salam arba'ata alafin, subhanallah, amin, malaikat Jibril berkeliling selama 4.000 tahun. Fayasma'u fin nari sawta rajulin min ummati, kemudian malaikat Jibril tadi mendengar suara seorang laki-laki dari umat saya, yaqulu ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram, yang mengucapkan ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Qala, maka berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah, fayati Jibril alaihissalam wa yasjudu indal arsy, kemudian datanglah malaikat Jibril dan sujud di arsy, fayaqulu ya Rabbi, kemudian malaikat Jibril berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, asma'u fin nari sawtu rajulin minal muslimina yaqulu ya Hannan ya Mannan mundu 40,000 amin. Subhanallah, wahai Tuhanku, saya mendengar di dalam neraka ada suara seorang laki-laki dari orang muslim yang berkata, yang mengucapkan ya Hannanu ya Mannan mundu 40,000 amin, semenjak selama 40.000 tahun. Wa ani a'lamu annahu min ummati Muhammadin alaihi salam, dan sesungguhnya saya mengetahui bahwasanya itu dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka ya Rabbi ta'rifu sidaqah baini wa baina Muhammad alaihi salam. Wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Tuhan mengetahui sifat kejujuran antara saya dengan Muhammad SAW. Wa inni uhibbu an asna'a fi makani Muhammadin alaihissalam, dan sesungguhnya saya suka atau senang untuk berbuat sesuatu terhadap Nabi Muhammad SAW, ma'rufan, berbuat kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW.
Fayaqulu Rabbu jalla jalala, maka Allah berfirman, syafa'tuka fihi wa habtuhu laka, saya berikan kamu izin. Jadi malaikat Jibril minta izin untuk mengangkat umat Muhammad tadi yang selama 40.000 tahun terus mengucapkan ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. 40.000 tahun. Sementara setahunnya saja di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Lamanya kayak apa? Dan malaikat Jibril minta izin sama Allah untuk mengangkat umat Nabi Muhammad tadi. Kemudian Allah menjawab, saya izinkan engkau dan saya serahkan orang tersebut untuk kamu. Fadhhab ila malikin khazinin nar wa qul lahu yukhrijhu laka wa yadfa'uhu ilaika. Maka firman Allah, pergilah kamu kepada malaikat Malik, penjaga neraka, wa qul lahu, dan katakan kepadanya, yukhrijhu laka, keluarkan orang tersebut untuk kamu, wa yadfa'uhu ilaika, dan serahkan kepadamu. Fayati Jibril alaihissalam ila Malikin wa yaqul, inna Allah ta'ala wahaba li fulanan fakhrijhu li minan nar wa yadfa'uhu ilayya. Dan malaikat Jibril mendatangi malaikat Malik dan berkata, sungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada saya seorang yang bernama Fulan, maka keluarkanlah dia untuk saya dari neraka dan serahkan kepada saya. Qala, berkata Kanjeng Nabi, fa yadkhulu Malik an-nar, maka malaikat Malik pun masuk ke neraka. Fa yatlubuhu alfa amin fala yusadifu, masuklah malaikat Malik ke dalam neraka dan mencarinya selama 1000 tahun. Fala yusadifu, dan tidak ketemu. La haula wala quwwata illa billah. Fa yakhruju Malik wa yaqulu ya Jibril, inna jahannama zafratan. Kemudian malaikat Malik keluar dan berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, sungguhnya jahanam itu rumok, nggak karu-karuan bentuknya lah. Yani ghallat wa ja'alat al-hadid kal hajar. Neraka jahanam itu mendidih sehingga menjadikan besi seperti batu, wan nasu kal hadid, dan manusia seperti besi. Falam uswadibuhu, dan saya tidak menemukan seorang orang tersebut. Fayati Jibril alaihissalam yasjudu indal arsy thaniyan. Kemudian malaikat Jibril mendatangi Allah lagi bersujud untuk kedua kalinya. Wa yaqulu ya Rabbi lam yajidhu Malik fa inna huwa fa yaqulu Allah Ta'ala, wahai Tuhan, wahai Allah, sesungguhnya malaikat Malik tidak menemukannya. Fa inna huwa, di mana hamba tersebut, orang tersebut. Fa yaqulu Allah Ta'ala ya Jibril idhhab ila Malik wa qul lahu innahu fi wadin kada wa fi qa'ri kada wa fi zawayati kada wa fi bihrin kada. Kemudian Allah berfirman, wahai malaikat Jibril, katakan, pergi ke Malik dan katakan bahwasanya laki-laki tersebut ada di lembah ini, di jurang itu, berada di pojok. Fayati Jibril alaihissalam wa yukhbiru Malikan bidzalika. Kemudian malaikat Jibril datang menghadap menemui malaikat Malik dan menyampaikan bahwasanya Allah memberitahu bahwasanya orang tersebut, laki-laki tersebut, berada di lembah dan jurang. Wa yadhhabu Malik ila dzalikal wadi. Kemudian Malik pergi menuju lembah tadi. Fa yajiduhu hunaka mankusan qad ta'allaqat 'alaihil hayat wal aqarib wa 'alaihil aghlal wa salasil. Dan Malik menemukan laki-laki tersebut mangkusan. Mangkusan itu kondisinya terbalik, digantung terbalik, kepalanya di bawah. Alaihil hayat, yang dililit oleh ular, wal aqarib, dan kalajengking.
walil aglal wa salasil, dan dibelenggu dan dirantai. Fayaqulu malik tarafa minhu wa qad sara kal fahmi, masyaallah, wa yuharrikuhu wa yujarruhu ila nafsihi fatasqutu anhu al hayat wal aqarib. Malaikat Malik mengambil ujungnya dan orang tersebut sudah menjadi arang, sudah seperti kayak arang hitam legam. Yuharrikuhu wa yujarruhu, menggerakkan dan menariknya ke arah malaikat Malik sehingga berjatuhanlah ular-ular dan kalajengking. Tsumma yuharriku tsaniyan fatasqut anhu al-aglal wal salasil. Kemudian digerakkan kembali dan maka putuslah semua rantai dan belenggunya. Fatawajjahu ila Malik fayaqulu ajidani litazida fil adab. Kemudian orang tersebut menghadap malaikat Malik dan berkata, apakah engkau datang kepada saya, malaikat Malik, untuk menambah azab saya? Am latunajini, atau datang kepada saya untuk menyelamatkan saya? Fayaqulu, maka berkata malaikat Malik, la a'lam bidzalik. Ira anna Jibril yang tadruka, saya enggak tahu, saya datang ke sini tidak tahu apa urusannya selain bahwasanya malaikat Jibril menunggu kamu. Fayaqulu biyadihi wa yaqau ila Jibril. Kemudian dia bawalah orang tersebut dan dibawa menghadap, diserahkan kepada malaikat Jibril. Fayaqulu Jibril biyadihi wa yati bihi ila saqil arsy wala yamuru bi ala ahadin illa wa yaqulu hadza fulan kana fi jahannam 40,000 amin. Kemudian malaikat Jibril membawa laki-laki tersebut di sisi arsy yang tidak dilewati oleh seorang pun. Wa yaqulu hadza fulan, dan berkata, ini adalah fulan kana fi jahannam 40,000 amin, yang telah berada di neraka jahanam selama 40 tahun. Karena Rasulullah pernah ngobrol dengan malaikat Jibril ketika mau dicabut nyawanya itu, bagian umat saya. Malaikat Jibril datang ke Allah, ya Allah, Rasulullah bertanya apa bagian umat saya. Kata Allah, bagian umat kamu masuk surga. Itu adalah sebuah perjanjian malaikat Jibril dengan Rasulullah. Tapi ternyata ada yang masuk neraka dengan dosanya. Maka kata malaikat Jibril, engkau mengetahui perjanjian saya dengan Nabi Muhammad, maka izinkan saya mengambil orang tersebut dari neraka, serahkan pada saya akan mengantarkannya kepada Rasulullah SAW. Dan orang tersebut sudah 40.000 tahun mengucapkan ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalal wal Ikram. Kita akhiri di sini saja. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.